Halo semuanya, ini dia tamu kita di acara Bilan, Bincang-Bincang with Dilan. Ini dia Safa Almalia. Halo Safa. Hai. Hai. Sekarang apa kabar Safa? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nice. Alhamdulillah baik. Udah berapa bulan kita nggak ketemu Safa? 2 bulan ya? Sebulan lebih ya? Bulan lebih. Ada 2 bulan kali ya? Sebulan lebih. Iya, ada 2 bulan kali ya mungkin ya. Mungkin. Terus yang lagi dilakuin sekarang apaan Safa? Yang lagi dilakuin sekarang lagi fokus online school aja karena kan lagi social distancing juga di luar, kegiatan di luar di off semua dulu. Di off semua dulu. Berarti dulunya itu Safa ngapain aja? Dulu tuh setiap Sabtu Minggu punya kegiatan volunteering, ikut volunteering. Tuh jadi relawan pengajar. Ya, jadi tuh sebelum ada wabah COVID-19 ini, sebelum diberlakukannya PSBB, dulu tuh gue ngelakuin volunteering. Jadi teacher volunteer gitu di suatu organisasi untuk anak-anak yang kurang dalam segi material. Jadi gitu. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Oh, jadi gitu guys. Safa itu dia volunteer. Oh, jadi lu sebagai pengajar gitu ya untuk anak-anak Ya. yang kurang mampu dalam segi material, ya? Ya, benar. Oh gitu. Kok bisa sih kepikiran sampai sana gitu? Tadinya tuh gue mikir gini, umur 17 tahun, ngapain sih gue kok cuman kayak gini-gini doang? Soalnya kan sebelumnya aktivitas gue tuh kayak Sabtu Minggu tuh cuman keluar main, jalan, gitu-gitu doang kan. Terus gue mikir, ini tuh aktivitas yang kayak gini-gini doang gak menghasilkan apa-apa buat perkembangan gue ke depannya, gitu, buat ngebangun diri gue. Sedangkan ini tuh gue punya energi, punya waktu, kenapa nggak gue lakuin buat hal yang baik, buat hal yang bermanfaat untuk diri gue ke depannya sama untuk orang lain. Oh jadi fashionnya maksud gitu ya? Lu fashionnya ke sana gitu ya? Mencoba untuk hal yang baru tapi sesuai dengan passion lu. Ya itu suka. Awalnya sebelumnya gue nggak tahu passion gue di mana. Awalnya gue nggak tahu passion gue tuh di mana. Jadi gue cuma coba-coba aja. Oke. Jadi coba-coba dan lama-lama suka gitu ya jadi fashion. Sombong amat. Jadi, ya, dari coba-coba itu, gue akhirnya masuk ke organisasi-organisasi, akhirnya ikut acara-acara gitu, volunteering, organisasi lain. Kira gue tahu passion gue itu di bidang sosial. Tuh. Oke. Terus mau kalau boleh tahu cara untuk mendaftar bagi yang orang lain di sana mau mendaftar sebagai volunteering terutama di bidang pengajar gitu, gimana caranya Safa? Sebenarnya itu bergantung organisasinya ngebuka interview atau ngebuka rekrutmen untuk pengajar baru atau enggak. Nah, pertama tuh kita ada tuh akun Instagram, nyari akun Instagram @id volunteering. Itu banyak banget iklan-iklan untuk ikut volunteer gitu, untuk jadi volunteer. Nah, di situ gue dapet tuh ada yang membutuhkan volunteer untuk pengajar. Dari situ gue ikutin step-stepnya. Pertama daftar, terus isi data diri, kemudian ada tuh pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kadang disuruh psikolog tes dulu, dikasih webnya, tuh. Oh jadi nggak gampang ya menjadi volunteering gitu loh ya? Nggak langsung daftar langsung bisa gitu ya? Harus ada tes-tesnya dulu gitu. Ya, karena kan ini menyeleksi ya, menyeleksi kepribadian orang, apakah orang itu komitmen atau enggak. Soalnya kalau misalkan
nanti dia berhenti di tengah jalan, padahal dia udah mengajukan diri sebagai volunteer, kan kasihan ya, nanti adik-adiknya gimana, padahal adik-adiknya tuh udah menaruh harapan ke kakaknya, tiba-tiba kakaknya tuh nggak komitmen, tiba-tiba kakaknya tuh tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu aja, karena nggak punya tanggung jawab. Jadi dari itu diseleksi dulu, terus habis itu nanti ada interview tes, interview secara langsung. Nah, tuh. Oke. Oke, Safa, sekarang gue pengen nanya nih, dampaknya apa sih setelah ada virus corona ini? Dampak buat Dampak diri lu, kemana nih? dampak buat diri lu, dan kalau bisa untuk sekitar. Kalau dampak buat diri gue sendiri untuk hal positif, dari segi positifnya, gue bisa di rumah terus nikmatin banyak me time ya. Cuman ya gitu, dampak negatifnya gue nggak bisa ngelakuin hal-hal yang gue suka di luar sana, ngelakuin hal-hal jadi diri gue sendiri di luar sana. Sombong amat. Menurut lu banyak sisi negatifnya atau sisi positifnya ini? Dari Negatif ada sih. corona. Negatif. Lalu jadi Karena gue bisa ngerasain keluar, gak enak banget ya. jadi gak bisa keluar gitu ya? Gue gak bisa main. Ya, Sabtu Minggu tuh gue gak di rumah. Oke lah. Oke, sekarang kita masuk ke sekolah ya. Kan Safa teman saya di kimia analisis. Nah ini saya mau bertanya nih, apakah dari awal itu emang niat masuk jurusan kimia analisis atau pertamanya itu dulu apa? Atau farmasi gitu? Oh, enggak. Awalnya tuh gue gak lihat masuk kemana-mana. Awalnya tuh gue masih bingung ya. Orang tua gue ada beda dua pilihan gitu. Orang tua gue sih gak maksa nyuruh gue masuk kemana. Enggak, mereka cuman, ibu gue tuh pingin gue masuk SMA IPA. Ayah gue tuh pinginnya masuk gue SMK teknik. Kan gue bingung ya. Cewek masuk ke teknik, terus emak gue masuk ke SMA IPA, sedangkan SMA IPA yang negeri, itu butuh NEM yang tinggi kan, sedangkan gue tahu diri gue tuh kayak males belajar di SMP, kayak udah pesimis duluan. Akhirnya gue mikir, gue mau jadi apa kalau misalkan nanti gue nggak bisa dapetin hal yang ibu gue sama ayah gue mau. Terus akhirnya gue mikir, apa sih yang SMA mana atau enggak sekolah lanjut mana yang bisa ngebuat diri gue tuh berkembang ke depannya yang lebih baik. Tapi nggak mau antar SMA negeri sama SMK teknik ini, karena gue jujur nggak prefer sekolah negeri ya. Terus gue akhirnya ada tuh kakak kelas promosi ke sekolah SMP gue. Terus gue mikir, ini kan sekolah yang di dekat rumah gue, terus ini tuh sekolah parah banget, maksudnya tuh disiplin banget. Disiplin banget, supaya ini sekolah totalitas banget, disiplin banget dalam hal ke murid-muridnya, dalam hal belajar sama akademis atau enggak non-akademisnya. Ini tuh sekolah disiplin banget, apalagi kepribadiannya kan. Terus akhirnya gue mikir lagi, kalau misalkan nanti gue masuk ke SMA negeri atau enggak SMA biasa, yang itu kan otomatis gue nggak punya skill ya. Sedangkan nggak tahu ke depannya gimana, kondisi keuangan orang tua kita tuh ke depannya tuh gimana. Jadi kalau SMA itu kan harus kuliah dulu nggak sih? Ya kan, kalau misalkan mau dapat skill harus kuliah dulu kan. Gue mikir gini, gimana kalau misalkan nanti orang tua gue tuh nggak mampu ngebiayain gue kuliah gitu kan. Terus gue mau jadi apa? Gue nggak bisa itu dong, nggak bisa kerja yang baik. Maksudnya paling ujung-ujungnya ya kerja ya biasa-biasa aja, belum bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan gue. Menurut gue sih gitu, kalau misalkan gue kerja tapi nggak punya skills. Terus
akhirnya gue mikir, apa gue gak masuk SMK aja biar sekalian tuh gue dapet skill kan. Terus akhirnya kan dari banyak segian apa? SMK, kenapa lu milih SMK Carakan Nusantara sebagai itu lo, SMK lu? Karena nih ya, SMK Carakan Nusantara itu kok SMK di pandangan gue aja, SMK Carakan Nusantara itu udah killer banget, kayak udah serem banget. Anak-anaknya tuh kutu buku semua, disiplin semua. Nah, gue butuh lingkungan yang kayak gitu, karena gue tuh termasuk orang yang mudah kebawa arus gitu nggak sih, kalau misalkan gue ada di satu lingkungan yang buruk, otomatis tuh gue nanti keikutan hal yang buruk juga, karena SMP gue ngerasain hal itu sih. Terus gue mikir kalau misalkan gue ketemu lingkungan yang buruk lagi, kedepannya gue gimana kan, gue mau jadi apa. Kira gue mutusin buat masuk ke SMK Carakan Nusantara. Terus nyokap gue nanyain gini, pas gue bilang gue mau masuk sana, nyokap gue tuh nanya berkali-kali kayak gak yakin itu sama anaknya. Gini, kamu tuh yakin mau masuk ke sana, mau masuk sana? Kamu yakin? Nanti jadi stres loh, soalnya tetangga kita tuh kayak stres gitu sekolah di sana, belajar mulu. Kamu yakin? Nyokap gue nanya kayak gitu lah, sumpah. Terus akhirnya ya gimana ya, gue mau ya udahlah, itu resiko nanti. Ya udah, akhirnya gue ngeyakinin nyokap gue, terus bilang iya mau tuh. Terus akhirnya nyokap gue ya ngedukung, orang tua gue ngedukung semua keputusan gue sih untuknya. Terus akhirnya gue masuk sana, dan ya seperti yang gue bayangin, itu lingkungan parah sih. Gila, lo kalau misalnya bener-bener disiplin iya, terus ngebentuk kepribadian lu juga iya, akademis lu juga iya. Tadinya yang gue males belajar, gak pernah buka buku, masuk sana gue jadi buka buku terus. Gila gak sih? Itu dia emang. Ngerasain gitu gak sih, Lan? Iya, menjadi kayak gitu emang. Gimana ya? Di SMK ini kita diharuskan untuk merasakan apa yang berasanya seperti yang bekerja gitu-gitu ya. Kita disiapkan oleh SMK Carakan Nusantara untuk emang udah mateng pas kerja itu loh. Bisa mentalnya sih diuji banget, mental. Biar jadi disiplin. Pengalaman apa nih selama di SMK Carakan Nusantara? Pengalaman enak-enaknya dulu aja, nanti pahit-pahitnya belakangan, oke? Oh, enak-enaknya dulu. Enak-enaknya dulu aja. Enaknya itu kerasa sih, gue jadi lebih disiplin. Terus gue juga jadi buka buku, maksudnya pengetahuan gue tuh, gue sekolah, ya gue bener sekolah. Kalau dulu kan, gue sekolah, tapi tuh ilmu gue tuh gak ada, kosong, kayak kopong gitu, tuh nggak ada yang keisi materi SMP tuh. Terus pas gue masuk SMK sini, SMK Carakan, gue tuh ilmu yang gue pelajarin tuh masuk semuanya. Terus guru-gurunya juga ya baik banget sih, sumpah. Sampai dari yang gue nggak ngerti jadi ngerti. Terus juga gue dituntut buat belajar, berjuang, apalagi kan lingkungan itu kompetitif ya, lingkungan sekolah kita tuh kompetitif kan. Nah, diajarin gue cara bersaing yang sehat gimana. Tuh. Lu yang gak enak ya? Oh, pahit sih, Lan. Pahit. Lu tau sendiri kan, Lan? Gak apa-apa nih, pelajaran untuk siapa tahu adik-adik kita nonton gitu. Dulu tuh gimana ya, pas awal-awal kan tau sendiri kan, tadi gue SMP gak pernah belajar. Terus gue nekat masuk ke SMK jurusan kimia IPA. Sedangkan kekurangan gue tuh di SMP IPA. Terus itu modal nekat banget kan. Kira gue masuk sana, kebetulan gue tuh masuk ke kelas yang belakangnya 1, tau sendiri kan. Itu lingkup orang-orangnya tuh ambis-ambis banget. Terus otaknya tuh lurus gitu. Belajar terus kan. Terus pertama kali ulangan, ya gue biasa aja ngerjain ulangan kan, belajar dulu, ternyata tuh nggak ada yang masuk.
Jadi masuk ke otak gue pertama kalinya ulangan. Terus nilai gue ya Allah hancur banget lah, lu tau sendiri kan gue nangis depan lu. Bacot. Ya guys, jadi Safa itu dia selalu curhat dulu. Sebelum pas awal-awal itu dia berjuang banget sepertinya lah. Kayaknya semuanya juga begitu ya. Iya semuanya gitu. Yang lain juga kayak gitu. Awal-awal tuh ulangan harian pertama yang materi yang berhubungan dengan kimia semuanya gue remedial. Yang berhubungan dengan kejuruan semuanya remedial kecuali bahasa Indonesia, agama. Itu gue gak remedial itu yang itu. Sombong amat. Yang tujuh mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan gue itu gue semuanya remedial. Dan nilainya tuh ya bukan 7,3 atau enggak 7,6 atau enggak 7,4 gitu. Enggak mendekati KKM, jauh 6,9, terus 5,4 fisika gua. Itu kacau banget sih. Ngedown parah. Tapi adik kelas sekarang itu mentalnya langsung turun loh. Baru kalau kita semuanya diperjuangkan dari awal hingga akhir gitu loh ya. Tapi mereka itu dari awal udah ada yang menyerah gitu. Aneh gitu loh. Menurut gue sih balik kalau mau jadi kayak, maksudnya kalau misalkan mau memperbaiki hal yang buruk, lu mesti ingat tujuan lu gimana nggak sih? Tujuan lu untuk datang ke situ tuh apa? Terus pegangan lu untuk bertahan tuh apa? Terus lu juga mesti ingat apa yang lu mau bawa dari situ. Misal gue itu ngedown banget kan, terus gue parah ngedown banget. Terus gimana nih caranya, kok gue tuh bodoh banget sih, gitu aja gue nggak bisa. Terus gue ingat lagi, oh ya, tujuan gue kesini tuh buat belajar yang benar, dapat ilmu yang baik, yang nyerap ke otak gitu kan. Terus gue datang ke sini, pegangan gue tuh ada orang tua, terus tujuan gue ke depannya gimana. Jadi kalau misalkan lo mau tetap stay kuat di kaki lo, di mana lo berpijak, lo mesti ingat tujuan lo gimana, jangan nyerah dulu. Ya sih? Iya. Ya sih? Lu ada nggak sih pesan buat adik kelas lu, bagi adik kelas gitu? Ada nggak? Ada yang mau lu sampaikan tuh buat adik kelas lu supaya nggak gampang ngedown gitu, nggak gampang apa-apa langsung keluar gitu. Menurut gue sih, jatuh itu wajar nggak sih? Gagal itu mah wajar, asal jangan lupa bangkit. Asal tuh lu jangan lupa buat jadi lebih baik lagi. Remet ya udah remet, tapi jangan sampai besoknya tuh remet lagi. Kalaupun emang masih remet, berarti usaha lu belum maksimal. Kalau lu udah usaha maksimal tapi belum bisa, itu namanya bukan usaha yang maksimal. Kalau lu udah usaha maksimal, ngeluarin semua usaha lu pasti dapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bertahap gitu. Berarti harus berusaha secara maksimal ya. Oke. Jangan nyerah dulu sih. Jatuh itu wajar gak sih? Lu juga pernah kan di masa-masa itu, Pi? Iya kan? Gue inget banget waktu gue sakit dan seminggu gue gak masuk, itu tuh ngejarnya sumpah praktik. Gila banget. Gila, gue sumpah stres gue waktu itu. Stres. Jadi tuh waktu itu Syafiq sakit, dirawat di rumah sakit kan. Itu udah seminggu dia gak masuk. Terus setelah dia masuk langsung dikejar, kamu mau susulan kapan? Gila, itu parah. Semua orang nanya kayak gitu. Ini katanya gue ini sakit lagi nih kayaknya. Berasa pengen sakit lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi keren sih, kita keren kan, Pi, bisa sampai sini. Keren. Mantap dong. Keren sih. Mantap, gila. Gila. Oke, Safa, habis setelah lulus dari SMK ini mau kuliah atau kerja, Safa? Kuliah nyambi kerja sih, Pak. Kerja nyambi. Kuliahnya mau jurusan apa? Sama kah atau teknik kimia aja? Oh, yang kalau gue
nyimpang jauh nanti gimana? Oh, jadi Sayang yang satu itulah ya. Yang satu jurusan ya. Kayaknya harus mendalami ya sih, kalau kuliah itu kan buat mendalami terus nambah pendidikan, nambah wawasan ilmu pengetahuan. Kalau misalkan gue mulai lagi dari nol, sia-sia juga dong. Sia-sia gak sih? Gue ngerasa sia-sia sih kalau misalkan ngulang dari nol lagi. Sayang duit nyokap bokap gue. Ya betul. Oke. Safa, pernah nggak sih lu mengalami hal yang bikin lu ngedown? Terus kalau pernah, itu terjadi kapan? Dan bagaimana cara biar lu bangkit lagi gitu loh dari keterpurukan lu itu? Pertama yang tadi gue ngerasa ngedown pas kelas 10, itu pertama kalinya gue ngedown di situ. Ngedown Cara ngedown ya? bangkitnya, iya, ngedown itu ngedown parah. Sampai parah banget sih. Soalnya teman-teman deket gue yang gue kenal di situ tuh nggak ngerasain itu, ngerti nggak sih? Mereka bisa ngelewatinnya, sedangkan tuh gue masih ada jatuh di bawah banget, itu ngedown parah. Terus ya akhirnya gue usaha maksimal, inget tujuan gue, inget pegangan gue siapa, terus inget juga kalau misalkan tujuan gue ini apa, ke sekolah gitu. Akhirnya gue bangkit. Belajar terus, gue nemuin cara belajar buat ulangan gimana, cara belajar yang efektif itu kayak gimana buat diri gue sendiri, karena kan tiap orang cara belajarnya beda-beda ya. Iya, gimana cara versi belajar. Versi belajar cara gue. Iya. Gue tuh lu gimana? Gimana ya? Gue kan kalau ke sekolah, kalau pulang sekolah kan jalan kaki. Nah, gue sambil jalan kaki di jalan tuh gue baca buku buat ulangan besoknya. Daripada gue bengong mikirin yang lain, mendingan gue baca buku. Itu sambil jalan tuh gue baca buku, nggak ngapalin. Tuh. Terus malamnya tinggal ngulang-ngulang doang. Atau enggak, kalau misalkan gue udah males kayak gitu, males banget belajar, di sekolah, pas udah mau masuk pas sekolah, pas lagi ngebahas materi yang akan diulangkan itu gue harus naruh fokus gue tuh 100% di situ. Pikiran gue tuh pas itu nggak boleh kemana-mana kalau misalkan nanti gue males belajar. Kalau misalkan gue udah ambil ancang-ancang, gue nggak mau belajar lagi di rumah, tuh gue harus naruh fokus gue tuh 100% di pelajaran itu. Kalau gue nggak mau belajar lagi. Gitu. Begitu guys. Dimaksimalin pas pembelajaran di sekolah ya. Lagi bahas review mungkin ya kali. Pas review ya? Iya, pas review. Terus kan kalau pas lagi nge-review itu kan kita sering dikasih kesempatan buat nanya kan. Terus ya tanya di situ semua yang gak lu pahamin, pikiran bodoh lo, pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter di otak lu, tanyain aja. Karena itu hebatnya guru Caraka tuh, mereka punya semua jawaban yang dari kita pertanyaan tanyakan gitu. Iya, betul itu dia. Bener kan? Oke. Terakhir apa? Terakhir. Banyak di luar sana yang pengen tahu sih, lu sebenarnya udah punya pacar atau belum? Ayo. Ini lu yang pengen tahu atau gimana? Bukan, yang lain. Orang lain kan banyak yang nonton gitu loh. Gitu. Lan itu pribadi lah. Oh, pribadi. Gak apa-apa, kasih tahu aja. Udah. Udah. Wah, sayang sekali guys. Kalian tidak bisa menggebet-gebet. Elon, yang ini jangan dimasukin. Yang ini jangan masukin. Ntar kalau mak gue nonton gimana? Apa? Gak apa-apa. Kalau mak gue nonton gimana? Gak apa-apa. Kan kita all out. Apa sih? All out. Oke. Udah ya? Enggak, santai. Oke. Ya. Terima kasih Safa telah mengisi episode. Ya. Namanya apa tadi?
bincang-bincang with Dilan. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Oke, bye. Makasih, Lan.